Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan materi kimia tentang koloid. Sistem dispersi koloid. Koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel terdispersi antara 1 sampai 1000 nm. Koloid merupakan sistem dispersi yang bersifat heterogen tetapi stabil dan terlihat homogen. Sistem dispersi adalah campuran antara fase terdispersi dengan medium pendispersi yang bercampur secara merata. Sistem dispersi dibedakan menjadi dispersi kasar atau suspensi, dispersi koloid, dan dispersi halus atau larutan. Berikut perbedaan karakteristik dispersi halus, dispersi koloid, dan dispersi kasar. Jenis-jenis koloid. 1. Koloid tipe Sol. Sol adalah sistem koloid dengan fase terdispersi padat dalam medium pendispersi berwujud cair atau padat. Sol dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sol padat dan sol cair. Sol padat merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi dan medium pendispersi padat. Contoh sol padat antara lain kaca berwarna, intan hitam, serta beberapa batu mulia dan batu sintesis. Sol cair biasa disebut dengan sol. Sol cair merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair. Contoh sol cair diantaranya sol kanji, tinta, cat, darah, dan sol logam. 2. Koloid tipe aerosol. Aerosol merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi padat atau cair dalam medium pendispersi gas. Aerosol dibedakan menjadi dua tipe, yaitu aerosol padat dan aerosol cair. Aerosol padat terbentuk apabila partikel-partikel padat yang sangat halus terdispersi ke dalam medium pendispersi gas. Contoh aerosol padat adalah asap letusan gunung berapi. Aerosol cair adalah koloid yang terdiri atas fase terdispersi cair dalam medium pendispersi gas, contohnya kabut. Kabut terjadi apabila udara yang memiliki kelembaban tinggi mengalami pendinginan. Uap air yang terkandung di udara mengembun dan bergabung untuk membentuk butiran-butiran halus berukuran partikel koloid. 3. Koloid tipe emulsi. Emulsi dibedakan menjadi dua, yaitu emulsi cair dan emulsi padat. Emulsi cair adalah sistem koloid yang fase terdispersi dan pendispersinya cair. Namun, sistem dispersi ini tidak dapat bercampur secara homogen, contohnya susu dan santan. Susu merupakan emulsi lemak dalam air. Untuk mendispersikan lemak ke dalam air, diperlukan suatu zat penghubung. Zat penghubung tersebut harus memiliki gugus polar dan nonpolar, sehingga zat tersebut dapat bercampur dengan lemale atau nonpolar, dan dapat pula bercampur dengan air atau polar. Zat penghubung tersebut disebut emulgator. Kasein berperan sebagai emulgator dalam susu. Emulsi padat adalah tipe koloid yang terbentuk dalam fase cair yang terdispersi dalam medium pendispersi padat dan tidak dapat bercampur homogen. Contohnya mentega dan keju. 4. Koloid tipe busa. Busa merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi gas dalam medium pendispersi cair atau padat. Busa cair disebut juga dengan buih. Buih dapat dibuat dengan mengalirkan zat ke dalam zat cair yang mengandung zat pembuih. Contoh busa cair antara lain buah sabun dan krim kocok. Zat pembuih berfungsi menstabilkan buih yang terbentuk, contohnya sabun, deterjen, dan protein. Sementara itu, busa padat terjadi apabila fase gas dispersi yang mempunyai titik lebur di atas suhu kamar. Hal inikah yang mengakibatkan sistem koloid ini pada suhu kamar berwujud padat, misalnya batu apung, styrofoam, dan lava gunung berapi. B. Sifat-sifat koloid. 1. Efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Peristiwa efek Tyndall pertama kali diamati oleh fisikawan asal Inggris, yaitu John Tyndall. John Tyndall mengamati seberkas cahaya putih yang dilewatkan pada sistem dispersi koloid. Dari pengamatan tersebut, John Tyndall melihat adanya hamburan cahaya pada partikel koloid sehingga berkas cahaya terlihat dengan jelas. Gejala ini dinamakan efek Tyndall. 2. Gerak Brown.
Ketika partikel koloid diamati menggunakan mikroskop optis, akan tampak sebagai bintik-bintik yang berkilauan karena menghamburkan cahaya. Jika bintik-bintik tersebut diamati dan terlihat bahwa partikel koloid yang terdispersi tersebut bergerak terus-menerus secara acak membentuk lintasan berliku. Gerakan ini dinamakan gerakan Bohr. 3. Elektroforesis. Elektroforesis adalah peristiwa pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Partikel koloid merupakan partikel yang mempunyai muatan. Adanya medan listrik mengakibatkan partikel-partikel koloid bergerak menuju elektrode yang mempunyai muatan berlawanan dengan muatan partikel koloid. Pergerakan partikel koloid ini dapat diamati menggunakan sel elektroforesis. 4. Adsorpsi. Apabila partikel koloid mengadsorpsi ion-ion yang ada di dalam medium pendispersi, partikel-partikel koloid menjadi muatan listrik. Contohnya, Sol As2S3 dan Sol FeOH3. Sol As2S3 bermuatan negatif. Muatan ini terjadi karena Sol As2S3 mengadsorpsi ion negatif S2- dari medium pendispersinya. Sementara itu, Sol FeOH3 bermuatan positif. Muatan ini karena Sol FeOH3 mengadsorpsi ion positif Fe3+ dari medium pendispersinya. 5. Koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa pengendapan partikel koloid sehingga fase terdispersi terpisah dari medium pendispersinya. Koagulasi terjadi karena dispersi koloid kehilangan kestabilan dan mempertahankan partikel-partikel untuk tetap terdispersi di dalam mediumnya. Hal ini terjadi karena keduanya mempunyai muatan yang berlawanan sehingga saling menetralkan. 6. Dialisis. Dialisis merupakan cara mengurangi ion-ion pengganggu. 7. Koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Koloid pelindung bekerja dengan cara membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid lain. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung muatan koloid sehingga partikel koloid tidak menggumpal atau terpisah dari mediumnya. Beberapa contoh penggunaan koloid pelindung di dalam bidang industri. A. Lecithin merupakan koloid pelindung yang menstabilkan butiran-butiran air dalam margarin. B. Gelatin merupakan koloid pelindung untuk mencegah terbentuknya kristal dalam es. C. Minyak silikon digunakan untuk melindungi campuran zat warna dan oksida logam dalam cat. D. Kasien dalam susu mampu melindungi lemak atau minyak dalam medium cair. Koloid pelindung dapat emulasi disebut emulgator. Umumnya, koloid pelindung merupakan koloid liofil yang melindungi koloid liofob agar tidak mengalami koagulasi. Koloid liofob kurang stabil dibandingkan koloid liofil. Penambahan elektrolit tertentu ke dalam koloid liofob akan menyebabkan koloid tersebut mudah terbentuk endapan. Dengan menambahkan koloid liofil ke dalam koloid liofob dapat mencegah terjadinya koagulasi. Contohnya, campuran sol emas sebagai koloid liofob dengan gelatin sebagai koloid liofil. 8. Koloid liofil dan liofob. Koloid liofil dan liofob digolongkan ke dalam koloid tipe Sol berdasarkan afinitas atau gaya tarik-menarik antara partikel fase terdispersi dengan medium pendispersinya. Sol dibedakan menjadi dua macam, yaitu Sol liofil dan Sol liofob. Sol liofil adalah Sol yang fase terdispersinya mempunyai afinitas besar dalam menarik medium pendispersinya. B. Sol liofob. Sol liofob adalah Sol yang fase terdispersinya mempunyai contoh afinitas kecil terhadap medium pendispersinya. C. Proses pembuatan koloid. 1. Cara kondensasi. Pembuatan koloid dengan cara kondensasi dibedakan menjadi dua, yaitu dengan cara kimia dan fisika. Kedua cara ini banyak diterapkan untuk membuat koloid tipe Sol, khususnya Sol emas dan Sol bulerang. A. Cara kimia. 1. Reaksi pengendapan. Pembuatan koloid melalui reaksi pengendapan dilakukan dengan cara mencampurkan dua macam larutan elektrit sehingga menghasilkan endapan yang berukuran koloid. Contohnya
Pembuatan sol AgCl. Sol AgCl dibuat dengan cara mencampurkan larutan AgNO3 encer dengan larutan HCl encer atau NaCl encer. Reaksi yang terjadi sebagai berikut. AgNO3 ditambah HCl menjadi AgCl ditambah HNO3. AgNO3 ditambah NaCl menjadi AgCl ditambah NaNO3. Reaksi hidrolis. Koloid dapat dibuat melalui reaksi hidrolisis, yaitu dengan mereaksikan garam tertentu dengan air. Misalnya, sol FeOH3. Sol FeOH3 dibuat dengan cara menambahkan larutan FeCl3 ke dalam air mendidih. Larutan FeCl3 akan terionisasi menghasilkan ion Fe3+. Ion Fe3+ ini akan menjadi larutan hidrolisis menjadi FeOH3. Reaksi yang terjadi sebagai berikut. FeCl2 ditambah 3H2 menjadi FeOH3 S3 ditambah 3HCl. 2. Reaksi hidrolis. Koloid dapat dibuat melalui reaksi hidrolis, yaitu dengan mereaksikan garam tertentu dengan air. Misalnya, sol FeOH3. Sol FeOH3 dibuat dengan cara menambahkan larutan FeCl3 ke dalam air mendidih, akan terionisasi menghasilkan ion Fe3+. Ion Fe3+ ini akan mengalami reaksi hidrolis menjadi FeOH3. Reaksi yang terjadi sebagai berikut. FeCl2 ditambah 3H2O menjadi FeOH3 ditambah 3HCl. 3. Reaksi pemindahan atau substitusi. Contoh koloid yang dibuat dengan reaksi pemindahan adalah sol AS2AS3. Sol AS2AS3 dengan cara mengalirkan gas asam sulfida ke dalam larutan arsen oksida. Reaksinya sebagai berikut. AS2O3 ditambah 3H2S ditambah AS2S3 ditambah 3H2O. Koloid lain yang dibuat melalui reaksi pemindahan adalah sol belerang. Sol ini dibuat dengan menambahkan larutan HCl ke dalam larutan NaSO. Campuran ini menghasilkan partikel-partikel belerang yang berukuran partikel koloid. Reaksi pada pembuatan koloid belerang sebagai berikut. Na2SO2 ditambah 2HCl menjadi 2NaCl ditambah 2SO3. 4. Reaksi redoks. Perbuatan redoks dengan reaksi redoks lalu disertai dengan perubahan bilangan oksidasi, misalnya pada pembuatan sol emas dan sol belerang. Sol emas dibuat dengan memproduksi larutan garamnya menggunakan produksi non-elektrolit seperti formaldehida. Reaksi sebagai berikut. AuCl3 ditambah 3HCH ditambah 3H2O menjadi AU2 ditambah 6HCl ditambah 3HCO. B. Sol belerang. Sol belerang dibuat dengan mengalirkan gas Hs ke dalam larutan SO2 atau ke dalam larutan H2O2. Reaksi yang terjadi sebagai berikut. 2H2 ditambah SO2 menjadi 3S ditambah 2H2O. B. Cara fisika. Pembuatan koloid dengan cara fisika dilakukan dengan mengubah larutan sejati menjadi partikel koloid. Proses ini dilakukan dengan melalui beberapa cara sebagai berikut. Pengembunan uap. Cara pengembunan uap diterapkan pada pembuatan sol raksa. Sol raksa dibuat dengan menguapkan rasa. Uap raksa selanjutnya dialirkan melalui air dingin sehingga mengembun dan diperoleh partikel raksa berukuran koloid. 2. Pendinginan. Suatu koloid dapat dibuat melalui proses pendinginan. Tujuannya untuk menggumpalkan suatu larutan sehingga menjadi koloid. Larutan suatu zat sebanding dengan suhu. 3. Pengganti pelarut. Pengganti pelarut digunakan untuk mempermudah pembuatan koloid yang tidak dapat larut dalam suatu pelarut tertentu. Misalnya pada pembuatan sol belerang. Belerang sukar larut dalam medium air, oleh karena itu air diganti dengan alkohol. Sol belerang dalam air dibuat dengan cara melarutkan belerang ke dalam alkohol.
hingga dipenuhi larutan jenuh. Larutan jenuh ini selanjutnya diteteskan sedikit demi sedikit ke dalam air. Pembuatan koloid dengan cara dispersi. Dispersi merupakan cara pembuatan koloid yang berasal dari suspensi. Pembuatan koloid dengan cara dispersi dapat dilakukan dengan cara unsur breeding, mekanik, baptisasi, dan homogenisasi. Cara busur breeding. Pembuatan koloid dengan cara busur breeding sering disebut elektrodispersi. Cara ini dilakukan untuk membuat partikel-partikel fase dispersi menggunakan loncatan mengambil listrik. Cara ini banyak digunakan untuk membuat sel logam yang akan didispersikan dipasang sebagai elektrode yang dihubungkan dengan sumber arus listrik bertegangan tinggi. Loncatan bunga api listrik yang muncul di antara kedua elektrode akan mengeluarkan sebagian logam yang terbentuk di dalam medium dispersi akan menyuplai dan membentuk partikel halus. Secara unsur breeding biasa digunakan untuk membuat sol emas dan sol platina. Cara mekanik. Pembuatan koloid dengan cara mekanik dapat dilakukan dengan menghembus zat padat hingga halus lalu mendispersikannya ke dalam medium pendispersi. Namun pada proses ini fase terdispersinya kadang-kadang mengalami penggumpalan kembali sehingga perlu ditambahkan stabilizer atau zat stabil. Contoh pada pembuatan mentega, tinta, dan cat. 3. Cara baptisasi. Baptisasi adalah cara pembuatan koloid dengan cara memecah partikel zat yang mengendap dalam medium pendispersi air menjadi berukuran partikel koloid. Proses ini diikuti dengan penambahan suatu elektrolit atau dengan menghilangkan ion-ion elektrolit penyebab pengendapan. Cara baptisasi ini digunakan untuk pembuatan sol perak lolida AgL. Sol perak lolida dibuat dengan cara mencampur larutan AgNO3 dengan larutan KasI berarti. Campuran kedua larutan ini menghasilkan endapan AgL. Kemudian endapan AgL dicuci agar mengalami baptisasi, yaitu terbentuknya AgL dan dapat terdispersi kembali. Contoh lain pembuatan koloid dengan cara baptisasi sebagai berikut. A. Pembuatan sol agar-agar koloid agar-agar dari tepung agar-agar yang ditambah air. B. Pembuatan sol gelatin dengan menambahkan air ke dalam gelatin sehingga gelatin dibaptisasi oleh molekul air. C. Pembuatan sol AlOH3 dengan menambahkan larutan AlCl3 ke dalam larutan endapan AlOH3. Pembuatan sol belerang dari endapan NiS atau CD5 dengan menambahkan H2S. 4. Cara homogenisasi. Homogenisasi adalah cara yang digunakan untuk membuat satu zat menjadi homogen dan berukuran partikel koloid. Misal untuk membuat koloid tipe emisasi seperti susu. Pada pembuatan susu, ukuran partikel lemak pada susu diperkecil hingga berukuran partikel koloid. Caranya dengan melewatkan zat tersebut melalui lubang berpori yang mempunyai tekanan tinggi. Apabila partikel lemak dengan berukuran partikel koloid sudah terbentuk, zat tersebut kemudian didispersikan ke dalam medium pendispersinya. Penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari dan industri. 1. Bidang industri. Sistem koloid digunakan dalam berbagai bidang industri, diantaranya industri karet, pembuatan cat, pemutihan gula, pengambilan endapan, pengotor udara, dan penjernihan air. 2. Bidang makanan. Susu dan santan merupakan sistem koloid di bidang makanan. Susu dan santan termasuk emulsi lemak dalam air. Emulsi cair misalnya distabilkan oleh emulgator. Contoh kasein dalam susu. Kasein terdiri atas berbagai macam protein yang mengandung fosfor. Kasein berfungsi menstabilkan dispersi lemak dalam air. Lemak tidak dapat terdispersi saat susu menjadi basi. Hal ini disebabkan adanya bakteri yang merusak protein dalam susu. Akibatnya, lemak menggumpal dan terpisah dari medium pendispersinya yaitu air. 3. Bidang farmasi. Di bidang farmasi, prinsip koloid diterapkan saat mengobati sakit perut akibat bakteri patogen dengan norit. Sakit perut dapat terjadi jika terdapat gas yang terjebak dalam sistem pencernaan. Sakit perut juga dapat disebabkan oleh bakteri dalam perut yang menghasilkan zat racun. Norit yang dari karbon aktif akan membentuk sistem koloid di dalam sistem pencernaan. Koloid yang terbentuk akan mengadsorpsi gas atau zat racun sehingga konsentrasinya berkurang. 4. Bidang kosmetik. Bahan-bahan kosmetik hampir 90% dibuat dalam bentuk koloid. Bahan berbentuk koloid mempunyai beberapa kelebihan sebagai berikut. A. Mudah dibersihkan. B. Tidak merusak kulit dan rambut. C. Mengandung dua jenis bahan yang tidak saling melarutkan.
D. Mudah menyerap berbagai bahan yang berfungsi sebagai pewangi, pelembut, dan berwarna. Beberapa tipe koloid yang digunakan dalam kosmetik sebagai berikut. A. Sol padat, contoh lipstik dan pensil alis. B. Sol cair, contoh cat kuku, masker, dan maskara. C. Emulsi, contoh pembersih muka. D. Aerosol cair, contoh hairspray, parfum semprot, dan penyegar mulut untuk semprot. E. Buih, contoh sabun cukur. F. Gel, contoh minyak rambut, jelly, dan deodoran.